17 Agustus mendatang tidak hanya jadi momen peringatan Hari Kemerdekaan, tapi juga akan menjadi hari uji coba sistem pembayaran Payment ID yang diluncurkan Bank Indonesia. Sistem itu akan terintegrasi dengan NIK, jadi semua transaksi keuangan warga bisa terpantau. Di zaman serba digital, transaksi kini cukup bermodal ponsel. Nggak cuma di restoran ataupun tenan-tenan besar. Pedagang kaki lima, gerobak, sampai asongan rata-rata menyediakan transaksi digital kris. Mudah, praktis, no ribet-ribet, sedia uang tunai untuk kembalian. Tapi tahu nggak kalau per 17 Agustus mendatang, Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID. Sistem dengan kode unik yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi digital dengan format yang menggabungkan NIK dan kode ID. Jadi, semua informasi keuangan warga, mulai dari rekening bank, kartu kredit, transaksi dompet elektronik hingga pinjaman online, akan tergabung dalam satu sistem yang bisa terpantau oleh Bank Indonesia. Nah, ini saya baru aja belanja, bayarnya pakai kris. Memang sekarang semua serba transaksi digital ya. Bahkan di pedagang kaki lima sekalipun kayak gini nih. Nanti pada tanggal 17 Agustus, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia akan meluncurkan Payment ID. Jadi, Payment ID ini nanti akan menghubungkan seluruh transaksi digital dengan nomor induk KTP atau NIK. Seluruh aktivitas keuangan kita bisa dipantau langsung oleh Bank Indonesia. Kira-kira pada setuju nggak ya? Menurut saya dengan adanya integrasi dengan ID kita, pertama terintegrasi lebih cepat, lebih mudah, dan juga pastinya lebih aman karena itu bersangkutan dengan ID kita sendiri. Kurang setuju sih Kak, karena pemerintah kan bisa memantau dana-dana kita dan itu juga termasuk privasi ya Kak. Dan apalagi zaman sekarang banyak pembocoran data-data diri kita kan. Sistem ini masih bersifat uji coba. Tapi kalau nanti benar-benar berfungsi, maka bisa dengan mudah mendeteksi tindak pidana ataupun potensi kecurangan, termasuk memantau aliran dana bansos agar tepat sasaran. Jangan sampai ya, pagi terima bansos, sorenya top up saldo judi online. Tapi ada juga nih catatannya. Dan pemerintah juga harus mengakui bahwa untuk infrastruktur kebijakan soal perlindungan data pribadi, kemudian keamanan transaksi dan sebagainya itu masih kurang. Makanya ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat banyak adalah keamanan data mereka, keamanan transaksi mereka ketika disinkronkan melalui Payment ID apakah terjamin atau tidak. Menjawab keresahan warga, Bank Indonesia pun buka suara. Saya sadar, begitu saya misalnya sharing ke kementerian atau lembaga, itu data bisa bocor. Tapi kementerian atau lembaga itu tidak akan pernah tahu karena data NIK segala macam kita hash. Hash itu artinya kita security kan. Dia nggak tahu ini data apa. Jadi nggak semuanya digelondongin gitu ya? Enggak. Sebelum benar-benar terrealisasi, Bank Indonesia dan pemerintah mesti kompak memastikan infrastrukturnya mumpuni dan data pribadi warga terlindungi. Intinya, jangan sampai mengorbankan hak privasi warga hanya demi menggenjot pendapatan pajak negara. Tim Liputan AMSY TV melaporkan.